Semangat ya, Ken. Ayo, sekali. Sekali lagi adik-adik ya. Apa kabarnya adik-adik kelas 1, 2, dan 3? Luar biasa. Yes. Nah, begitu. Harus semangat kalau mau memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau bersekolah minggu lagi bersama Kak Nadine dan Kak Audi. ada Kak Nadine, ada Kak Audi. Nanti kita mau menyanyi bareng-bareng ya untuk Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Boleh ikutin Kak Nadine ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kami hati penuh sukacita dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau mendaki gunung yang tinggi, mau menuruni lembah yang dalam. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Ayo Abi. Di sekolah minggu, Tuhan Yesus menemani kita loh. Wah, baik banget berarti Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus benar-benar sayang sama kita. Ada loh lagunya, kita mau nyanyiin yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Bisa adik-adik? Yuk kau di. Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus.
duduk adik-adik. Nah, sekarang siapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo adik-adik, udah siap untuk mendengar firman Tuhan? Untuk adik-adik yang baru naik kelas 1, perkenalkan nama kakak Kristi. Selamat datang di kelas 1. Udah disiapkan Alkitabnya? Duduk yang baik, kita mau berdoa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Tolong kami juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Kiranya apa yang kusampaikan boleh seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Kristi sekarang mau menceritakan sebuah cerita. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Nanti di akhir cerita, Kak Kristi akan menanyakan kepada adik-adik pelajaran apa yang adik-adik dapat dari cerita tersebut. Udah siap? Begini ceritanya. Ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Adik-adik udah tahu ya, kalau sulung itu adalah anak pertama, kalau bungsu itu adalah anak yang terakhir. Nah, anak yang sulung adalah anak yang baik dan rajin. Dia selalu membantu ayahnya dan selalu taat kepada ayahnya. Sedangkan yang bungsu adalah anak yang nakal, tidak taat pada ayahnya dan malas. Dia nggak suka membantu ayahnya. Pada suatu hari, si bungsu bilang ke ayahnya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta warisan bagianku." Nah, harusnya adik-adik, harta warisan itu baru dibagikan kalau ayahnya sudah meninggal. Tetapi karena si bungsu tidak sabar, dia meminta bagiannya sekarang, walaupun ayahnya masih hidup. Ayahnya sangat sedih, tapi karena si bungsu memaksa, maka akhirnya ayahnya memberikannya. Si bungsu sangat senang karena keinginannya dikabulkan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan dia mendapatkan banyak uang. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi ke luar negeri adik-adik. Ayahnya tambah sedih dan khawatir. Ayahnya khawatir kalau terjadi apa-apa sama si bungsu di luar negeri. Terus ayahnya nggak bisa nolong. Jadi dia khawatir. Di luar negeri, si bungsu memboroskan uangnya itu. Dia berfoya-foya. Adik-adik tahu berfoya-foya? Dia berpesta pora setiap hari.
Dia menghamburkan uangnya untuk berpesta pora, mentraktir teman-temannya. Pokoknya bersenang-senang setiap hari. Terus habis deh uangnya. Dia nggak punya uang lagi. Terus tiba-tiba di negeri itu timbul bencana kelaparan. Dan dia pun mulai menderita. Lalu ia bekerja sebagai penjaga babi. Dia sangat kelaparan, sampai-sampai ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi itu. Tetapi nggak dibolehin adik-adik sama majikannya. Dia sangat sedih dengan keadaannya itu. Lalu dia berpikir, kalau di rumah ayahnya banyak orang yang bekerja pada ayahnya dan diberi makanan yang banyak. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dan akan menjadi salah satu pembantu ayahnya. Karena dia merasa sudah tidak lagi layak menjadi anak ayahnya. Karena dia sudah berdosa terhadap ayahnya. Terus dia pulang ke rumah ayahnya. Nah, tahu nggak adik-adik? Si ayah itu setiap hari duduk di rumah menunggu anak bungsunya pulang ke rumah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia terus menunggu, berharap anaknya akan pulang. Dan pada saat si bungsu pulang, ayahnya langsung menyambutnya dengan sukacita. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu memeluk dan mencium dia. Dia sangat rindu sama anaknya itu. Si bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak ayah." Tetapi adik-adik, ayahnya sama sekali gak marah. Padahal kan si bungsu sudah menghambur-hamburkan harta warisannya kan. Tapi ayahnya sudah melupakan semua kesalahan anaknya itu. Dia sudah memaafkan si bungsu. Malah ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan potonglah anak lembu yang gemuk. Marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini sudah kembali." Maka mulailah mereka berpesta dan bersukaria. Nah, adik-adik, kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi? Ada yang tahu? Betul sekali. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mau mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan. Memaafkan siapa? Ya semua orang. Teman, adik, kakak, mama, papa, guru, mbak, semuanya deh pokoknya. Kenapa kita harus memaafkan? Pertama, karena Tuhan Yesus juga sudah memaafkan semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang mau memaafkan sesamanya. Kayak di dalam cerita tadi, ayahnya langsung memaafkan anaknya. Padahal si anak itu sudah menghambur-hamburkan harta warisan. Nah, cerita tadi diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya adik-adik. Nah, Kak Krisi tahu kalau memaafkan itu susah. Misalnya ada teman yang ngejek-ngejek kita. Kita pasti sebel banget kan? Terus kayaknya kita nggak mau maafin dia. Atau misalnya mama menjanjikan untuk beliin kita es krim. Terus mama lupa. Terus kita jadi sebel sama mama. Terus nggak mau maafin. Atau adik kita merusak mainan kita. Atau merobek buku sekolah kita. Pasti kita kesel kan? Terus marah. Terus kita nggak mau maafin adik. Gimana dong caranya? Nah, Kak Krisi kasih tahu ya caranya. Caranya kita berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Gini doanya. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat memaafkan teman yang ngejek aku. Atau Tuhan Yesus, tolong aku untuk bisa memaafkan mama atau adik aku. Gitu.
Yuk kita coba sama-sama ya, ikutin Kak Kristi nanti. Kita lipat tangannya, tutup matanya, terus ikutin Kak Kristi. Tuhan Yesus, tolong aku agar bisa memaafkan teman yang mengejek aku. Amin. Nah, nanti Tuhan Yesus langsung kasih kekuatan kepada kita untuk bisa memaafkan. Oke? Dipraktekin ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Dibuka Alkitabnya. Kita buka dari Efesus 4 ayat 32. Kak Kristi tunggu ya, kalau belum ketemu di pause aja dulu videonya. Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya, yuk. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik dihafalin ya ayat hafalannya. Nanti kalau sudah hafal, minta mama rekamin. Jangan baca ya, harus hafal. Terus nanti videonya kirim deh ke grup kelas masing-masing. Kak Kristi tunggu sampai hari Sabtu depan ya. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke Kak Nadi. Nah, udah dengar kan adik-adik firman yang disampaikan sama Kak Kristi? Kita harus apa? Betul, kita harus mengampuni. Nah, supaya kita ingat terus firman hari ini, kita mau nyanyi lagunya. Judulnya Mengampuni Lebih Sungguh. Untuk adik-adik yang belum tahu lagunya, nanti boleh dengerin dulu ya yang pertama kali. Terus nanti kita ulang sekali lagi, baru deh nyanyi sama-sama. Oke? Yuk Kak Odi. Gampang kan adik-adik lagunya? Kita ulangi sekali lagi ya, kita nyanyi bersama-sama. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, gak usah ikutin Kak Nadine ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sekolah minggu kami. Ya Tuhan, seperti firman yang baru saja kami dengar, kami mau menjadi anak yang suka mengampuni. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekolah minggu kami telah selesai, namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami selama-lamanya. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima
udah selesai. Pesan dari Kak Nadine dan Kak Aldi, yang pertama, tetap taat ya sama mama, papa, atau kakek, nenek, kakak. Tetap jadi anak yang taat pokoknya. Nah, yang kedua, tetap semangat sekolahnya meskipun dalam keadaan online. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu belajar mengampuni setiap hari. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.